Rokok berapa? Rokok ya ya. Nah, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dan saudara saya berada di seluruh Nusantara. Adapun tujuan saya pada hari ini, saya akan mengupas tuntas tentang Bajaka. Baiklah, saya langsung saja pada titik pembicaraan. Tujuan terutama sekali bagi saya untuk mengupas tuntas tentang Bajaka adalah supaya jangan terjadi lagi kesalahpahaman dalam untuk kita mengetahui tentang Bajaka. Banyak sekali jenis-jenis dari Bajaka ini. Jadi kayu Bajaka ini ada, dia terbagi dua, yaitu jenis Uncaria dan Spotolabus. Akar Bajaka yang jenis Uncaria dengan tanda-tanda utamanya adalah, atau dalam bahasa Dayak disebut akar kelalawit. Secara keseluruhan saya dapat menyimpulkan ini adalah, kita sebut saja dengan akar kelalawit. Nah, ada lagi nama yang lainnya dari akar kelalawit ini. Jadi yang disebut dengan akar kelalawit dengan bahasa Latinnya adalah Uncaria. Sedangkan yang satu lagi kita sebut jenis Spotolabus. Ciri utama dari akar Bajaka Uncaria, dia mempunyai akar tumbuk, akar tembus. Ini adalah ciri utama dari akar jenis Uncaria atau kalalawit. Mempunyai akar timah balik, disebut akar tembus. Dan ciri-ciri signifikan sekali dari akar kalalawit ini adalah, ada lagi, yaitu dia mempunyai seperti belah wajik. Dia ada mempunyai seperti potong wajik di tengah. Jika kita memotongnya secara dengan potongan menyamping, dia akan seperti ini. Baiklah teman-teman, untuk lebih lanjutnya saya juga perlu menjelaskan kepada teman-teman semua. Tetaplah ikuti segmen saya ini supaya teman-teman dapat memahami lagi tentang akar Bajaka. Akar Bajaka ini mempunyai lebih kurang dari 50 macam jenis kelalawit. Ada lebih dari 50 macam jenis kelalawit. Lebih kurang 9 bulan saya semenjak viralnya akar Bajaka dari Kalimantan, lebih kurang 9 bulan saya melakukan penelitian dengan sangat hati-hati sekali dan tidak melakukannya dengan gegabah. Dalam prinsip saya adalah, apabila kita melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, kita akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan hati. Jika kita melakukannya dengan gegabah, maka akan timbullah musibah. Jadi banyak sekali ciri-ciri dari 50 ini, macam-macam ciri-ciri dari akar Bajaka kalalawit ini. Di sini saya memberikan beberapa contoh dari jenis kelalawit ini. Manakah yang disebut dengan akar kelalawit? Yang betul-betul akar kelalawit yang berguna untuk dapat menyembuhkan penyakit kanker, terutama sekali penyakit kanker dan penyakit lainnya. Kita harus mengetahui ciri-ciri utamanya. Makanya dari sinilah selama 9 bulan saya mencoba untuk mengikuti dan meneliti tentang Bajaka ini, masuk hutan dan keluar hutan. Ternyata memang sesuai yang disampaikan oleh, pas juga yang disampaikan oleh para petua dari Kalimantan, memang sulit kita untuk mendapatkan akar Bajaka khusus untuk pengobat kanker itu. Memang sulit. Tapi kita harus tahu sekali manakah ciri-cirinya Bajaka itu. Semua akar Bajaka ini asli, tapi dia tidak mempunyai khasiat yang sama. Ini perlu sekali kita perhatikan. Dia tidak mempunyai khasiat yang sama.
ada juga dia untuk obat batuk, ada juga untuk kolesterol. Sedangkan akar bajaka yang betul-betul bisa untuk mengobati kanker ini baru saya temukan setelah saya melakukan perjalanan ke Kalimantan selama 15 hari. Perjalanan saya itu adalah selama 4 hari di Kalimantan Tengah dan 1 minggu di Kalimantan Timur. Saya pergi ke sana adalah tempat saudara saya dan teman saya. Di sana saya baru mendapatkan, saya coba bertanya pada petua-petua di sana dan kepada datuk-datuk di sana yang mengetahui tentang bajaka. Akhirnya setelah sampai di sana saya dibawa masuk hutan, keluar hutan. Untuk hari pertama saya belum menemukan akar bajaka yang disebutkan tersebut, yang disampaikan tersebut. Yang mana akar bajaka yang sangat viral itu banyak, yang sangat viral banyak saya lihat jenisnya adalah seperti ini. Ini juga sangat viral juga di dalam TV dan dari teman-teman ini disebut juga adalah akar kelawit yang sangat bermanfaat. Contohnya adalah seperti ini. Ini juga sudah sangat viral ini. Saudara bisa melihat bentuk dari struktur dari tumbuhan ini. Nah, ini keduanya ini mempunyai struktur. Kalau kita lihat secara kasat mata ini mempunyai bentuk yang sama. Tapi sebetulnya ini adalah serupa tapi tidak sama. Nah, di sini saudara sekali lagi coba saya tampilkan di sini. Nah, bentuknya sama, bentuk badannya sama, tapi di dalamnya ada perbedaan bentuk dari kulitnya ini, bentuk dari kayunya bagian dalam. Saudara bisa membedakan. Yang ini dia mempunyai bagian tepinya merah, sedangkan yang satu lagi warnanya agak kemerahan, sedangkan bentuk struktur dalam sama, tapi perbedaannya adalah kulitnya. Bila kita lihat secara kasat mata ini bentuknya sama, bentuk batangnya sama, dan keduanya mempunyai daun yang tidak berbeda. Dari akar kelawit ini dia mempunyai bentuk daun yang sama juga, tapi hanya ada perbedaan antara yang merah dengan ini, antara yang ini dengan yang ini. Yang ini warnanya lebih merah dan ini sedikit merah. Yang ini dia tumbuh tunggal, ini akar kelelawit tunggal, sedangkan ini tidak tunggal. Ini mempunyai bunga. Kenapa jadi di sini saya dapat menyimpulkan ini adalah jenis dari akar kelawit. Yang ini adalah jenis akar kelawit yang betina, sedangkan yang ini adalah jenis yang jantan. Kenapa saya dapat menyimpulkan? Karena dia tidak mempunyai bunga dan dia tumbuh tunggal, sedangkan ini mempunyai bunga, dia mempunyai cabang-cabang lebih banyak. Jadi di sini juga kita dapat bagaimana perbedaan utamanya. Kulitnya ini mudah terkelupas. Ini juga mudah terkelupas ya. Tapi ada perbedaan signifikan lagi yang bisa kita saksikan di sini. Dari keduanya ini. Ini dengan warna yang merah. Setelah kita kelupas kulitnya ini, dia menampak warna merah. Kulitnya ini juga bedas warna merah, sedangkan yang ini jauh berbeda dia. Jadi di antara yang duanya ini saya dapat menyimpulkan dan juga saya sudah membuktikan juga khasiat dari yang ini. Yang ini yang perlu saya ketahui, ini bisa kita
menggunakan, bagi saya yang sudah mencoba ini adalah saya gunakan untuk obat batuk dan sesak napas. Dan yang ini juga bisa untuk campuran dari kelelawar yang lainnya, dan juga bisa untuk melakukan untuk pengobatan kanker. Dan juga banyak teman-teman yang sudah mengkonsumsi ini, banyak orang sudah mengkonsumsi ini. Ya. Dan hal ya, tentu saja di sini saya akan lebih menerangkannya kepada saudaraku semuanya untuk mendapatkan akar kelelawar, jenis kelelawar, akar kelelawar ini yang betul-betul yang asli, yang dikatakan yang betul-betul bisa untuk mengobati kanker itu memang sangat sulit, sangat-sangat sulit sekali. Dimana tumbuhannya yang bagus itu dia berada di dalam hutan belantara. Sedangkan ini kita bisa mencarinya di hutan-hutan pinggiran. Dengan yang dua ini, kita bisa menemukan di hutan-hutan pinggiran, di semak pinggiran. Tapi untuk saat untuk pembuktian ini dan pemakaiannya, saya juga belum bisa sejalan juga untuk memakai yang ini. Tapi saya ada juga memakai untuk campuran. Ini tergantung dari penyakit dan seseorang. Apakah itu akar bajaka tampala? Kembali saya pada perkataan pertama. Akar tampala dari jenis kelelawar. Akar tampala dari jenis Spotolabus. Akar tampala dari jenis Spotolabus saya akan menyampaikannya pada segmen berikutnya. Karena saat ini saya tadi fokus untuk menyampaikan dari akar jenis kelelawar atau disebut dengan uncaria. Apakah bentuknya dari jenis uncaria yang betul-betul bisa untuk pengobatan kanker? Saya akan menampilkannya kepada saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat lagi bermanfaat bagi teman-teman. Dan tujuan saya semuanya ini tidaklah hanyalah sekedar berbagi, dan tidak dapat, dan jangan ada di antara kita sampai terjadi hal-hal yang tidak diingini. Tujuan saya di sini adalah sekedar berbagi dan tidak lagi terjadi kebingungan. Apakah itu akar bajaka tampala? Inilah yang disebut dengan akar bajaka tampala, yang cirinya Anda bisa melihat di sini. Dan ciri-ciri utama sekali dari tampala ini, kenapa saya mengatakannya sulit? Memang betul-betul sulit. Saudara bisa, kalau saudara sudah mendapatkan kayu bajaka seperti ini, berarti saudara sudah mendapatkan bajaka yang saudara inginkan dari jenis kelelawar. Ciri utama dari bajaka kelelawar ini adalah yang jenis tampalanya adalah seperti ini. Jika Anda mengopek kulitnya ini yang perlu sekali untuk saudara ketahui. Kulit ini mudah terkelupas, sangat mudah terkelupas. Inilah ciri utama dari akar bajaka tampala dari jenis kelelawar. Saudara bisa mencobanya lagi. Kulitnya mudah terkelupas dengan warnanya yang sangat merah. Kita bisa juga melihat satu lagi ciri utama dari ini. Kulitnya mudah terkelupas. Ciri seperti ini tidaklah dimiliki oleh lebih dari 50 macam akar kelelawar ini. Tidak dimiliki oleh akar kelelawar yang lainnya. Kalaupun ada, nanti saudara ada pergi mencari kayu ini ke dalam hutan, mungkin juga ada yang saudara temukan ketika ada mengkopek kulitnya ini, ada yang warna hijau, ada yang warna putih. Nah,
Maka dari itu kita harus berpedoman pada akar tampala. Akar tampala adalah akar merah, akar berwarna merah. Inilah dia dengan ciri utamanya. Betul. Jadi jika saudara sudah mendapatkan kayu jaka seperti ini, maka ini adalah sangat-sangat bagus sekali. Ini saya sudah membuktikan sekali, banyak kepada orang-orang yang sudah saya buktikan dengan kayu ini, banyak sekali. Dan ternyata bagi mereka yang menderita penyakit kanker otak stadium 3, sekarang orang ini sudah sembuh, dan penyakit kanker payudara dan kanker kelenjar getah bening. Yang utama sekali perlu saya beritahu kepada teman, ini juga sangat bermanfaat bagi penderita penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung. Bisa sekali lagi saudara kan perhatikan bagaimanakah bentuk struktur dari jenis kelelawar ini. Jadi bila saudara sudah dapat kayu jaka seperti ini, kepada siapapun Anda membelinya, maka ini Anda sudah mendapatkan akar bajaka yang Anda kehendaki. Dan pun akar bajaka yang lainnya yang juga viral saat ini adalah yang dua ini. Ini dia hanya tumbuh di hutan-hutan pinggiran. Kulitnya juga merah, tapi dia mudah dikelupas kulitnya ini. Sedangkan yang jenis kelelawar yang ada di dalam hutan ini adalah hutan-hutan tua, hutan dari rimba-rimba tua. Dia hanya ada di rimba-rimba tua. Lain lagi dengan sangat sulit kita untuk mendapatkan ini. Jadi saya harapkan lagi kepada saudara, saya untuk mendapatkan ini adalah sudah dengan mempelajari berbagai melalui jurnal-jurnal yang ada di YouTube dan jurnal berbagai macam jurnal, dan melalui petua-petua dari Kalimantan, dan berjalan itu dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan juga motivasi saya dari berbagai macam segmen dari YouTube dari teman-teman juga telah menambah wawasan saya, dan juga untuk dapat saya memberanikan diri untuk menyampaikannya ini. Dan ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkreasi dalam YouTube-nya dan juga sudah berhasil menjadi YouTuber dengan viralnya akar bajaka. Itulah harapan saya. Semoga apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita lakukan semuanya ini juga akan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tidak berapa banyak lagi yang dapat saya sampaikan. Itulah, segeralah Anda mendapatkan bajaka ini. Perhatikan, dan bentuk-bentuknya sama, ini strukturnya juga sama ini. Bila kita melihat struktur dari ini yang sama, tapi hanya perbedaannya dia yang tumbuh di dalam hutan belantara, kulitnya halus, dan ini adalah kulitnya yang sudah saya bersihkan. Ini yang belum saya bersihkan. Dia hanya ada di rimba-rimba tua. Mustahil kita hanya akan mendapatkannya kalau di hutan-hutan pinggiran. Nah, sebetulnya saya dari 9 bulan saya mencoba untuk penelitian ini. 4 bulan sebelumnya saya sudah mencoba untuk merilis dua buah video tentang bajaka, tapi tidak jadi saya tampilkan karena semuanya saya merasa belum cukup. Ya, alhamdulillah saat ini saya sudah dapat mempelajari semuanya dari jenis akar bajaka ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi semua teman-teman saya yang berada di seluruh Indonesia. Adapun hal-hal lain yang lagi akan saya sampaikan, saya juga akan melihatkan apakah itu akar bajaka
tampala dari jenis Spotolabus. Saya hanya sedikit melihatkan contoh Spotolabus litoralis khas. Jadi Spotolabus ini banyak lagi, Spotolabus litoralis, Spotolabus rugineus, Spotolabus subrectus. Dari Spotolabus ini ada mempunyai lagi banyak spesies. Tapi di sini juga saya dapat mengambil kesimpulan dari pemberitahuan dari datuk-datuk dari Kalimantan. Dia juga mengatakan akarnya berwarna merah. Perbedaan Spotolabus dengan Uncaria atau kelelawit, umumnya rata-rata dari jenis akar kelelawit kita bisa untuk mengopek kulitnya ini, seperti ini. Tapi dengan Spotolabus yang lainnya, kulitnya ini susah untuk kita buka, dia tidak bisa terkelupas. Inilah yang disebut dengan Spotolabus litoralis khas, akar tampala merah. Akar tampala dari jenis Spotolabus litoralis khas. Kenapa dinamakan Spotolabus litoralis khas? Saya juga dapat mengambil kesimpulan ini dengan mempelajarinya dan bertanya juga lebih lanjut. Arti dari litoralis adalah meliputi, khas, yang berarti khas, bukan dari nama orang yang menemukannya. Jadi ini sudah meliputi dari lebih kurang 4 jenis Spotolabus, lebih kurang dari 40 macam spesies dari jenis Spotolabus. Adapun perlu saya beritahukan juga di sini, apabila kita melakukan pengetesan dengan betadin, semua dari jenis akar kelelawit, apabila kita melakukan dan pengetesan dengan air betadin, semuanya tetap akan menjadi perubahan pada air itu. Tapi ada yang cepat, ada yang agak lambat. Begitupun dengan jenis Spotolabus. Perbedaannya saja, kenapa juga saya dapat menyimpulkan dari jenis tampala yang jenis kelelawit. Inilah dia juga termasuk paling cepat untuk menetralisir air yang dicampur dengan betadin. Dia juga yang paling cepat. Begitupun bagian dari Spotolabus. Hanya dengan 2 potong ini saja sudah terjadi penetralisiran air. Oke, dah. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya nanti saya juga akan mengupas tuntas lagi tentang bejaka. Harap saudara mengikuti ini. Maaf dan kurang, bila ada kekurangan siap komen ya. Like dan komen, subscribe. Terima kasih saudara. Kalau ada kekurangan bagi saya, like, comment, and subscribe. Dan segmen saya selanjutnya nanti saya akan mengupas lagi tuntas. Saya akan menampilkan lagi berbagai macam jenis dari akar bajaka ini. Ini adalah sebagian kecil dari jenis akar kelelawit. Dan segmen saya selanjutnya saya akan mengupas tuntas lagi tentang akar tampala dari jenis Spotolabus.